Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ashraf Ramuzaki dengan NIM 24051204081 dari kelas TC 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik. Langkah pertama adalah membuat skema seperti yang ada di PDF. Lalu kita start all device. Namun jangan lupa saat pembuatan skema itu untuk penyambungan kabelnya disesuaikan nomor seperti E0, E1, E2 nya sesuai dengan yang ada di PDF. Setelah itu kita start all device. Lalu langkah selanjutnya adalah mengatur LAN di masing-masing komputer. Divisi 1 seperti yang dapat dilihat itu IP addressnya 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.1.162, DNS servernya 23.23.23.3. Lalu di PC 2 IP addressnya 192.168.165, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya 23.23.23.3. Di PC 3 itu IP addressnya 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254, dan servernya 23.23.23.3. Di PC 4 IP addressnya 43.43.43.1, subnet masknya 255.000.000, default gateway-nya 43.43.43.3, dan servernya 88.88.88. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita mengatur LAN di petunjuk di PDF itu adalah mengatur router di router 1 untuk PC 1, router 2 untuk PC 3, router 3 untuk PC 4 atau server. Di PC 1 itu caranya simple saja, kita klik new terminal lalu kita copy saja kode yang ada di sini ke new terminal. Seperti itu juga di PC 3 tadi. Di PC 3 nantinya kita copy yang ada di PDF ini ke new terminal. Itu juga router 3 ini. Router 3 ini di PC 4 atau server kita copy juga seperti langkah yang saya lakukan tadi. Selanjutnya adalah itu cara simpelnya juga di pengaturan routing OSPF-nya kita router 1 sama juga untuk PC 1, router 2 untuk PC 3, router 3 untuk PC 4. Cara simpelnya adalah dengan mengcopy link yang ada di sini. Namun bisa dilakukan juga dengan cara manual, itu pada menu networks di bagian OSPF, itu di bagian routing di Winbox. Nah, setelah semuanya kita lakukan, kita akan melakukan pengecekan dengan ping. Itu dari PC 1 kita ping ke PC 3 misalnya, ping 192.168.1. Nah, jika sudah ada replay berarti itu berhasil. Terus selanjutnya kita ping juga ke server. Jika sudah ada replay berarti berhasil juga. Nah, langkah selanjutnya adalah
di server, kita buka Winbox, kita buka di address, lalu kita di kita klik IP, kita buka DNS, lalu kita atur server di bagian sini server 111, terus kita klik ini, nanti akan keluar juga kolom seperti yang ada di sini, lalu kita tulis 888, lalu kita centang allow remote request, lalu di bagian static kita tulis nanti jarcom xyz addressnya 4343.1, lalu oke. Nah, setelah itu kita pindah ke, setelah itu kita lakukan pengaturan, kita setting di VirtualBox itu di router OS 3 di adapter 4 kita ganti dari yang awalnya net, kita ganti ke bridge adapter, kita klik OK. Nah, setelahnya kita atur lagi di bagian server, itu di bagian DHCP client. Nah, DHCP client kita atur di sini interface-nya Ether 4. Lalu kita OK kan saja. Setelah DHCP client, kita buka di bagian firewall. Dan firewall kita klik bagian net. Lalu di sini kita di bagian general kita atur di out interface-nya itu Ether 4, lalu di bagian action kita klik di sini, kita atur ke masker. Lalu pindah ke routing OSPF. Di sini di bagian instances, di sini kita tambahkan nanti itu name default. Kita ganti yang ini, yang awalnya never kita ganti ke always as step 1. Lalu kita OK kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kan tertera itu di PDF itu kita untuk harus menginstal XMPP. Nah, saya sudah menginstal XMPP-nya. Nah, langsung setelah kita install XMPP-nya, kita start bagian Apache. Selanjutnya langsung kita tes apakah web yang kita buat tadi sudah bisa diakses apa belum. Yang pertama kita cek di PC 4 ini. Kalau di bagian server kita mengeceknya dengan localhost. Nah, berhasil. Langsung ada output, selamat datang di web Terkon Gen S3 oleh Ashraf Al-Muzaki. Lalu kita coba juga di PC lain. Kata kuncinya itu tadi kita tulis, tadi kita buat jarcom.xyz. Nah, tadi saya ada yang melupakan penjelasannya, yaitu edit di folder XMPP heterodox index.html dengan script berikut. Itu cara mengeditnya itu dibuka di bagian server atau PC 4. Nah, di bagian file manager ini kita buka my computer, local disk, heterodox, lalu kita di sini di bagian index kita klik kanan, edit.
Nah, kita salin yang ada script di PDF. Seperti itulah karena nah, itulah yang keluar di web tadi, yaitu ada outputnya selamat datang di web Jarkon GNS 3 oleh Ashraf Muzaki. Lanjut kita pengecekannya di PC 3. PC 3. Jarcom.exe berhasil. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah itu kita disuruh untuk memutus salah satu kabel, itu diputus di R1, R2 dan R3. Coba putus, lalu kita putus di kabel R1 dan R3. Ke GNS 3-nya kita putus kabel ini. Kita delete. Lalu kita ingin mencoba di mana? Misalnya PC 2. Lalu kita buka command prompt. Kita tulis di sini seperti yang di PDF, tracer jarcom.com. Namun saya membuatnya jarcom.exe. Berarti tracer jarcom.exe. Nah, berhasil. Walaupun saya memutus satu kabel, tapi saya tetap bisa menyambungkan internetnya. Sekian simulasi dari saya, Ashraf Muzaki, dengan NIM 24051 dari kelas TIC 2004. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.